Halo semuanya, balik lagi di channel Dian of Tani. So, pada episode kali ini kita akan bahas motor sport Suzuki lagi, 2 tak. Yang tentunya yang kita akan bahas ini adalah Sport 250cc dari Suzuki, yaitu Suzuki RG 250 VJ21. Dan ini dia motornya. Ini dia motornya nih. Sekilas memang ini adalah livery Suzuki pada zamannya yang favorit blue ya, birunya Suzuki. Selain ini juga ada livery warna merah dan ada juga yang versi GP Color atau yang kita sebut special productionnya yang Pepsi. Nah, so yang di depan kita ini VJ21 seri K ya, dan banyak sih seri-serinya. Untuk spek sendiri, ini 2 tak 250cc, konfigurasi mesinnya masih yang 90 derajat. V-twin ya. Kenapa namanya RGV? Karena RGV itu singkatan dari Racing Gamma V-twin. Nah, so untuk horsepower sendiri, versi Jepang sih di restrict ya. Sekitar 40 horsepower, kalau di versi Eropa mungkin bisa di 50-an untuk VJ21. Nah, untuk pesaingnya sendiri ya dari pabrikan sebelah ada dari NSR sama dari Yamaha ada TZR. Oke. Untuk powernya sendiri memang di sini agak unik ya. Di RPM-nya tertulis RPM-nya langsung 3 gitu. Dimana ini mungkin dia maunya di RPM atas terus motor ini. Dan di sini tercatat top speednya di 180 km per jam. Wah, kenceng ya, lumayan ya. Untuk kelas 250cc ini terbilang ringan motornya. Kalau secara data full standar seperti ini, kira-kira beratnya di 128 kg. Jadi cukup ringan juga ya. Karena di sini ada teknologi namanya DCL box. Ya, ada perpaduan aluminiumnya, jadi nggak terlalu berat untuk bobotnya. Suzuki membuat RGV 250 ini adalah penerus dari RG Gamma 250 yang masih joknya terpisah ya. Dan ini motor emang bener-bener darah balapnya kental banget sini, race oriented banget ya kalau kita lihat ya. Nah, oke, kita bahas dulu dari depan nih. Ini spion ya, mulai dari spion. Spionnya modelnya begini ya, memang ya, bukannya ini ditekuk, tapi memang modelnya seperti ini. Ini mirip-mirip spionnya GSX ya, kalau kita lihat ya, GSX 600. Windshieldnya juga masih ori, ada listnya di sini. Nah, melengkung gitu ya, keren banget. Lampunya ya, seperti lampunya Kawasaki Serpico ya, kotak begitu. Tapi so far sih cakep ini ya, bentukannya ya. Kalau dari depan sih model-modelnya kayak ninja ya. Tapi ini lebih mencengkung gitu, jadi lebih keren. Nah, terus kita turun bagian fairing sebelah kiri ya, berarti ya, sebelah kiri ya. Sini ada lampu sennya tempel, dan ini desainnya keren banget ya, nggak pakai tiang gitu.
Mirip juga kayak dari Kawasaki Serpico ya. Ini di sini ada tulisan RGV ya. Di sini ada kisi-kisi ya. Buat anginnya, di sini ada air scope ya. Ada tulisan Suzuki. Nah, oke, gini kita bagian depan dulu nih ya. Ini modelan spakbornya modelan balap banget ya. Pada tahunnya sih ya oke banget. Terus untuk palangnya di sini palang 3 ya. Peleknya masih ori ya. Pelek Suzuki RGV 250 bawaannya. Kalau yang depan ini ring 17, yang belakang ring 18. Untuk sistem pengereman sendiri Suzuki mempercayakannya pakai Tokiko ya. Ini udah nggak diragukan lagi. Dulu moge-moge pakai ini ya. Kalau sekarang kan udah eranya Nissin dan Brembo ya. Nah, di sini bagian kemudinya simple banget ya. Dan sebelah kanan ya. Di sini ada high low, ada lampu sen ya. Klakson. Terus di sini ada stop engine ya. Dan bisa kita lihat di sini speedometernya juga masih analog kebanyakan. Analog, sebelah kiri ada kilometer, tengah RPM, dan sebelah kanan untuk suhu. Nah, ada high beam, turn, neutral, sama oil. Nah, oke, tadi kita udah lihat bagian speedometernya. Terus bagian shocknya masih teleskopik ya, belum upside down. Kalau yang upside down itu versi di VJ22. Nah, kalau yang ini masih versi VJ21, jadi masih belum dikembangkan lagi untuk Suzuki ya. Nah, untuk bagian tangki seperti ini ya. Ini 17 liter kapasitasnya. Nah, satu kunci ini ya, ini kunci originalnya Suzuki ya. Ini bisa buka tangki sama buka bagian single seat. Nah, motor ini nggak bisa boncengan ya guys. Jadi untuk solo riding yang menikmati seakan-akan kita kayak mengendarai motor balap di jalan raya. Ini dia pure sport. Nah, di sini ada, tentunya kita bagian tengah dulu ya. Ini ada joknya ya. Tapi nggak terlalu empuk. Jangan kayak apa ya? Ngarepinnya kayak duduk di sofa mewah gitu ya. Karena ini motornya motor sport, jadi ya wajar lah ya. Joknya kecil seperti ini. Terus bagian single seatnya. Ini desainnya kotak-kotak gitu, kalau kalian bisa lihat di sini ya. Mengingatkan kita sama moge-moge yang diproduksi Suzuki juga banyak yang mengalur desain yang kotak-kotak seperti ini ya. Sini ada tulisan Thrill Sprinter ya. Untuk bagian knalpot sendiri ini masih full originalnya ya. Side by side. Kalau misalnya VJ22 itu dia cuman satu sisi aja. Knalpotnya sebelah kanan ya. Kalau ini kanan dan kiri seperti ini ya. Nah, untuk pada bagian belakang di sini kita bisa lihat ada spakbor kolong ya. Disematkan sebelah sini, terus ada bracket bawah sini untuk kita memindahkan motor ya. Jadi nggak perlu bingung untuk memindahkannya, tinggal pegangan sebelah sini ya. Terus kalau untuk versi 21 ini dia masih pakai swing arm yang reguler seperti ini ya. Belum yang versi VJ22-nya yang udah banana ya. Terus untuk velg sendiri ukurannya 18. Untuk belakang ini profilnya dia 140. Memang agak beda. Jadi bannya harus kita beli via online gitu. Untuk bagian shock sendiri, shock belakang suspensi ini dia bisa di-adjust karena di sini sudah bawaannya seperti ini ya. Dia ada settingannya di bagian belakang sini, udah full floater. Dia bisa di-adjust sesuai dengan keinginan rider masing-masing. Nah, tentunya beda rider beda bobot ya. Jadi kalian bisa adjust di sini. Halo, apa kabar? Halo. Baik. Long time no see ya. Iya, udah lama nggak ketemu. Udah ketemu. Aku mau nanya nih Om ya. Ya, boleh. Motornya nih. Om, kenapa bisa suka sama motor ini? Awalnya gimana? Terus Om dapatnya dari mana nih motor gitu? Saya memang Suzuki itu awalnya karena ini motor rare. Saya lihat dengan teknologi pada zamannya ini udah motor yang luar biasa menurut saya ya. Iya. Ya kan, pada zamannya gitu loh. Jadi saya dapat motor ini dari Bali
tanpa saya ngelihat langsung gitu kan. Memang ada beberapa hal yang masih kurang sih, perlu direstorasi ya kan. Nah, terutama komponen mesin lah, tapi yang secara utuh sih yang lain masih komplit, masih lengkap, kayak pengapian, kabel body semua masih bagus ya, masih layak. Yang pertama disentuh tuh apa nom? Yang direstorasi ini? Pertama yang saya sentuh itu bagian mesin. Bagian mesin ya? Ya, bagian mesin itu saya total rombak abis. Total restore sendiri tuh? Ya, restore saya sendiri. Keren nih Pak. Saya restore sendiri. Saya beli kitabnya, buku manual booknya ya, manual booknya langsung dari Jepang. Saya coba pelajari. Bahasa Jepang tuh berarti? Bahasa Jepang. Translate ke ini apa? Translate ke Google aja. Nah ini nih kitabnya nih. Nah ini kitabnya nih. Kitabnya nih. Oke deh. Ya, Jadi harus translate dulu ya pakai Google Translate. Saya translate gitu. Jadi ini motor saya kembalikan ke aslinya. Oke. Jadi semuanya detail semua. Jadi saya order semua juga ke part-partnya sesuai dengan part numbernya. Part numbernya ya. ya. Kebetulan ini seri K. Oh seri K. Iya seri K. Sebenarnya banyak ya seri-seri Suzuki ini ya? Banyak. Ada yang J, K, sama AK kalau nggak salah ya. Iya. Itu sebenarnya bedanya di mana sih? Bedanya cuma di mesin ya. Kalau di mesin itu, kalau saya lihat perhatikan dari beberapa part yang ada di manual sini itu dari pin piston. Pin piston ya? Ya, pin piston sama ring-ring piston. Apa maksudnya ring pen ada beda. Beda ya? Ada beda dikit gitu. Kayak yang lain sih so far hampir sama gitu. Iya. Hampir sama. Keren sih engineer dulu ya Suzuki ya. Bener. Jadi ini udah diganti katanya ya? Udah. Apa namanya? Pistonnya itu ya? Pistonnya memang saya pakai punya Vertec. Oh, Vertec. Tapi masih 2 piston. Masih 2 piston. Gitu ya. Memang khusus yang buat Suzuki sih. Oh, khusus ya? Khusus buat Suzuki. Gitu loh. Nah, itu tadi bagian mesin. Terus bagian karburatornya nih Om, ini masih ori juga ya berarti? Karbu ori. Memang ini karbu awalnya sudah korosi. Jadi kita coba korosi dapat korosi. Ya memang mungkin dulu waktu penyimpanannya dia masih banyak nyimpen bensin didiemin. Oh iya. Jadi akhirnya ada korosi seperti itu, ya kita coba restore. Nah, itu tuh bahayanya ya, nyimpen motor lama ada bensin di karbu. Betul. Ya, harusnya sih nggak ada. Lebih baik gitu. Lebih baik dikosongin aja. Dikosongin aja gitu loh. Gitu. Ini sempat nyetingnya agak kesulitan nggak untuk nyeting motor 250 cc 2 tak nih? Susah ya? Ya karena harus balance ya. Pertama mesti balance kanan kiri. Terus kebetulan ini VJ21 kalau nggak salah spoilernya itu ada 4. Satu sepatu karburator kalau nggak salah. Satu karburator 4. Ada main jet, pilot jet, terus ada air jet. Juga ada. Air jetnya juga ada. Belum semuanya learning by doing ya? Ya, learning by doing. Tapi ini apa? Kalau settingan itu sudah keluar dari buku. Dari buku semuanya ya? Keluar dari buku. Jadi kita cari yang pas gitu loh. Pas aja. Ya. Oke. Sini juga ada teknologi kayak semacam rem air-nya juga ya? Iya. Kayak air scope-nya itu kan? Iya. Nah, ini benar membantu ini. Membantu banget ya? Ya, terutama RPM 7000 kalau kita lari 100 itu benar-benar kayak turbo. Bener-bener dia ada ngejambak gitu. Ngejambak ya? Iya, ngejambak. Jadi sistemnya angin masuk dialirkan ke itu apa airbox. Iya. Terus disedot sama airbox. Nah, dia tuh memang ada itunya, ada jalur. Ada jalur khususnya. Jalur khusus di bawah situ. Iya. Memang Suzuki udah desain seperti itu. Luar biasa ya. Udah dihitung ya. Sudah dihitung, benar. Kalau misalnya apa namanya air scope-nya dicopot, pengaruh banget nggak sih Om sama? Kalau kecepatan menengah nggak terlalu ya. Nggak terlalu tuh. Nggak terlalu. Kalau kecepatan high speed pengaruh. Wah, ngaruh banget ya. Iya. Nah itu dia, jangan sampai nggak ada ini ya. Iya, makanya waktu saya dapat motor ini air scope-nya nggak ada. Jadi saya coba-coba nih RPM tingginya kok rada ngedrop. Kenapa? Jadi PR juga itu. Iya, jadi PR. Nah, setelah saya pelajari, wah ternyata desainnya fairing itu harus pakai air scoop. Iya, gitu dan desain kita udah bisa lihat ya, Om ya. Iya, bener. Dia desain itu benar-benar air scoop dan ini memang ada fungsinya. Oke. Ada fungsinya gitu. Karena kan di sini airbox ketutup sama tangki. Betul. Sama jok kan. Dia udara kurang. Gitu loh. Jadi asupan udara. Iya, kurang asupan udara. Jadi dibikinlah air scope sebelah kiri ya. Iya, betul. Kalau sebelah kanan nggak ada dia. Nggak ada, cuman satu dia.
Nah ini satu juga nih yang unik nih, gue suka radiatornya nih Om. Oh iya. Emang desainnya seperti itu ya, V gitu ya? Iya, jadi kalau dibilang itu kayak U-shape ya. U-shape. Iya. Dan Jarak ini banget, gitu. teknologi 89 saya coba cari di beberapa tukang radiator, saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang Infonya tahu ya? info tahu yang bikin radiator U-shape gitu ya. Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Saya udah cari semua radiator. Dan saya bilang makanya teknologi 89 udah kayak gini udah luar biasa. Udah luar biasa. Ini ajib banget ini. Iya. Dan ya pastinya biar aman dari nge-gym juga ya Om ya. Betul. Karena cc-nya gede, Betul. dia butuh pendingin yang maksimal. Gitu. Jadi hampir mirip kayak itu, kayak punya Aprilia RS 250. Yo, iya. Sama dia U-shape juga. Sama ya. Iya. Oke, mungkin Aprilia nengok dari sini teknologinya. Betul, betul. Karena Suzuki ini yang pertama ya, first gen VJ21-nya. Iya. Terus yang ke selanjutnya kan VJ22. Iya. Nah, itu bedanya dari segi apa tuh? Kalau dari VJ 21 ke 22 itu nggak beda jauh banyak jauh sih ya. banget ya. Heeh. Dari mesin sih nggak terlalu jauh ya. Ah, Mungkin dari ini apa? kilas arm ya. Arem, belakangnya. iya arem belakang, Knalpot. knalpot. juga Knalpotnya di sebelah kanan semua ya kalau Iya. salah. Terus bagian belakangnya juga kelihatan ya. Kalau ini kan bulat Betul. satu, kalau yang VJ22 tuh dia lampunya di Betul, segi dua betul. Terus ini ada Boncenger. boncenger ya, gitu loh. ya. Udah mulai ada boncenger. Udah tuh. mulai ada boncenger gitu. Sampai VJ23 ya terakhir Ya. ada boncengernya tuh. Betul. Tapi itu versi penyempurnaan ya. Betul. Ya, so nanti kita review kalau kita ada unitnya kita review yang Versi racingnya VJ 23 sih. sebenarnya ya. Sebenarnya Yang- karena kan dia udah tipe kering oh iya. ininya Couplingnya. koplingnya. Dari clutch. Kalau ini Iya. masih Ini enggak. clutch. Terus ininya udah banana. Oh iya. Kalau nggak salah armnya udah banana. Banana. Iya. Tapi dari segi frame sama ya? Mirip. Apa mirip-mirip aja Mirip, ya? mirip. Kalau bahannya sama? Sama. aluminium? Kalau nggak salah VJ 23 itu ininya ke knockdown kalau nggak salah. Oh. Kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. Tail belakangnya Tail itu. belakangnya itu Iya. bisa Bisa dilepas taruh. kalau nggak salah ya. Kayak motor balap banget sih emang ya. Iya. Terus memang kalau dari sekilas ini ban belakang sama ban depan sama belakang emang orinya kecil yang depan, besar yang belakang ya. Betul. Ini susah di Indonesia nyari ban ukuran belakang ini susah ini. 18 versi lebar. Berarti sempet nyari tuh. Ya sempet nyari nggak ketemu, banyakan yang multi purpose gitu ya. Bos, iya. Kalau yang buat racing gini yang khusus jalan raya susah. Makanya saya import. Nah, untuk dari segi handlingnya, menurut Om gimana handlingnya motor ini? Ya sejauh ini sejamannya dia oke lah. Oke ya. Iya, sejamannya dia sih. Tapi kita nggak bisa bandingin sama motor-motor baru. Betul, Sekarang. betul. Dengan Ya, motor-motor sekarang beda. Sekarang lah. ya beda ya. Beda. Ini kan motor yang ya eksotis gitu Benar, kan. benar. Baik. Iya. Yang pure elektronik juga mungkin sedikit ya. Betul, betul. Dan dia RPM-nya kan mulai dari 3.000. Ah, RPM dari 3.000. dari 3.000 ya. Iya. Bisa begitu ya. Agak unik ya. Agak unik. Ya. Jadi 1-2 tuh nggak ada. Nggak ada. Kenapa itu? Ya mungkin dari sana RPM Langsung pengennya high RPM aja. Lainnya. langsung aja. Langsung aja. Langsung aja high RPM gitu. Bener. Oke deh. Nah, untuk apa namanya? Om pernah bandingin nggak sih untuk konsumsi bahan bakar ya yang versi standar ini? 1 liter kira-kira berapa kilometer sih? Saya belum pernah pernah ngetes bandingin ya, ya. Karena cuman ngetes ya. Ya, sekedar itu ya. deket-deket. Tapi kayaknya wajar ya kalau Wajar. Kalau saya sih pikir wajar boros nih. Karena kan dua silinder ya. 2 silinder ya. Lumayan boros sih. Lumayan boros ya. Lumayan. Tangki oli samping. Oke, oleh samping. Kalau di sini apa air cadangan radiator. Air coolernya ada sebelah sini. Air ya? coolernya di situ ya. Oke. Jadi ntar disalurinnya ke depan. Betul. Jadi kalau dia overheat, dia buangnya ke sini, Oh, buangnya ke bawah. ke bawah. Oke. Buang airnya ke bawah. Ada jalur selang itu. Nah, itu. Keluar ke bawah. Oke. Ini rencana nggak ada ganti knalpot Om? Apa emang di keep ori aja? Saya memang senangnya ori. Oke. Iya, karena semua saya kembalikan ke ori sampai grip juga masih saya pertahankan. Oh iya iya iya. Grip, Ini bawaannya ya. bawaannya semua. Iya, ini semua masih saya bawaan. Ini kira-kira juga. berapa persen Om ke oriannya gitu? Ini kalau dihitung angka hampir 98, hampir. 98%. Ya, antara 97 98 ori. Wah. Luar biasa. Semua saya masih pertahankan sampai ya mungkin yang nggak ori ada beberapa baut yang nggak ori ya.
gitu. Oke Maksa deh. sih. Maksa ya. Berarti ini part-partnya yang dilengkapin apa aja nih Om yang kemarin Om belanja nih di motor ini? Yang paling banyak saya belanja itu buat di mesin. Oh, bagian mesin itu ya? Iya. Bagian mesin, karena dulu saya dapat motor ini mesin, wah nggak tahu, maksudnya ya udah nggak layak. Nggak layak banget itu. Nggak layak banget, jadi dia asal jalan. Sebenarnya asal jalan, asal running, terus mesin juga pincang, Wah, bocor di mana-mana. Waduh. Iya, jadi ya. PR-nya udah luar biasa Iya. banget gitu ya. Kalau body sih kita bisa main ya, Iya. bisa di restore, cat lagi, cat ulang. Tapi mesin Sebenarnya kan paling penting tuh bagian mesin ya. vital. Vital banget. Karena 2 tak kan, Ah, kalau mesinnya sehat, waduh, aduh enak banget. enak banget. Bawanya. Iya. Oke deh. So untuk yang unik nih, bagian bautnya ya Om ya. Oh ya, kalau ya, Ini bautnya lumayan mahal loh ini satuannya ya. iya, Dan nama jenis bautnya itu quick release. quick release. Iya. Ya, dijual di online Om ya. Khusus Ada di dijual online. Kemarin saya lihat ada 1 biji 200 ribuan. Wow, satu biji. Iya. Ini tahun 89 sudah menganut quick release, ya udah hebat. Udah hebat banget ya. Udah hebat banget. Makanya sekarang diadopsi sama Ducati. Oh iya benar-benar. Diadopsi Ducati. Jadi bongkar fairingnya ini lebih cepat Om ya. Iya, lebih cepet. Sekali puter langsung cabut keluar. Cabut keluar gitu. Nah, bagian fairing depan juga nggak susah-susah amat kan? Iya, bongkarnya? betul, betul. Oke deh. Terus bahan fibernya bagus, nggak cepet pecah. Oke deh. Bagus. Beda ya Om ya? Beda. Bahan fibernya beda. Jadi bodinya ori ini ya? Semuanya? Ori semua. Ori. Ori semua. Pengen dengerin suara motornya kali ya? Boleh? Biar ketahuan kayak gimana suaranya. Iya, iya, boleh. Boleh Om dinyalain Om? Boleh, boleh. Oke. Ini cabut dulu Iya, berarti ya? cabut. Ini ada penutup knalpotnya. Nah itu ya, dengeran ya. Jadi Kedengeran ya? penanda mesin oke ya? Oke. Iya. Yang lain ya. Memang saya banyakin dulu ininya. Iya. Suaranya ada. Terlalu bisik banget ya. Tapi kalau ditarik ngejerit. Kalau rem tinggi suaranya pasti beda. Pasti beda. Untuk semua indikator Nyala semua. semua ya. Coba nyalain. Saya langsung Iya. depan ya. Iya, nyala semua. Depan nyala ya. Iya. Belakang ini nyala. Ngecas akinya juga masih jalan, masih bagus. Oh iya ya. Masih ngisi berarti ya? Iya, ngisi dia. Itu Masih ngisi nggak tuh. ini temperatur jalan ya? Jalan, temperatur jalan. Tuh kan ngisi. Pengapnya masih standar ya? Min? Semua standar, Standar. semua standar, nggak ada yang dirubah. Ini teknologi premnya apa? DC Albo. Iya, DC Delta Box. Jadi campuran ya, dia ada yang alum, ada yang ininya. Oh iya iya. Ya, Jadi nggak tapi- semua full Albo ya? Iya, almu sini, makanya ini las-lasan kan. Oh iya. Ini sambungan, ini Delta Box. Mantap. Lampu masih orang berarti ya? Awalnya saya kurang suka, Oh kurang suka? karena pengen kasih ke orang, restorasi. Saya cuman
siapin spare part apa segala macam, tapi tak lihat lama-lama saya nggak puas dengan puas, hasilnya, jadi saya coba sendiri Ini lah. kerjain sendiri ya. Kerjain sendiri. Tapi ngerjainnya santai nih ya, Mas? Santai. Oke, tapi hasilnya oke sih ini. Iya. Oke Lebih banget, puas oke. ya. Lebih puas. Lebih puas. Jadi bener-bener nyeting sendiri tuh Om ya? Ya. Kecuali ngecat ya. Oh ngecat ya? Kalau Ya, ngecat saya spesialisnya beda, saya kasih orang. Kasih orang aja yang Iya. ngecat ya. Oke deh. Kalau detailingnya saya semua. Detailingnya dari Om sendiri. Iya. Oke, thank you udah nonton. Buat teman-teman yang mau komentar, silahkan komen di bawah. Atau mau ngasih tambahan, selanjutnya komen di bawah. Iya. Ya. Oke. Oke, see you next video. I hope you like it. Salam Dota.